Surat izin usaha pertambangan mengantarkan Mardhani Hamaming menjadi tersangka KPK. Sampai sejauh mana sih Dirjen Imigrasi Kemenkumham melarang beliau untuk bepergian ke luar negeri mulai 20 Juni kemarin? Apakah ini menjadi tersangka betulan atau dikriminalisasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hal yang heboh, Mardhani Hamaming, Bendahara PBNU, dan Ketua DPD PDI Perjuangan di Kalimantan Selatan menjadi tersangka oleh KPK dan dia dilarang oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk bepergian ke luar negeri sampai bulan Desember, mulai 20 Juni kemarin. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ini benar-benar sebuah kasus hukum yang menjadikan berat sampai tidak boleh bepergian dan menjadi tersangka oleh KPK? Atau ini adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak suka terhadap Mardhani Hamaming? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa, kita berikan solusi. Pertama, di Detik, judulnya Mardhani Hamaming tersangka. Gus Salam, PBNU harus minta maaf ke warga NU. Nah, ini ada sebuah seruan dari Gus Salam, PBNU harus minta maaf ke warga NU. Mungkin ini ada hubungannya dengan PBNU atau mungkin tidak. Yang pasti memang Mardhani Hamaming itu adalah bendahara umum PBNU. Ayo kita baca selanjutnya. Di CNN Indonesia, Mardhani Maming bantah terima 89 miliar di kasus suap izin tambang. Wah, ini ada sebuah klarifikasi. Menolak menerima 89 miliar. Nah, ini yang benar yang mana? Kemudian di Tempo, Ketua PBNU pelajari kabar Mardhani Hamaming tersangka. Pasti sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya akan mempelajarinya, apakah benar atau tidak dan bagaimana PBNU melangkah selanjutnya. Selanjutnya di Detik, Mardhani Maming pernah teriak, lanjutkan ke Jokowi, lanjutkan ke Jokowi, disesalkan oleh senior PDIP. Hal ini kemudian terungkap lagi jejaknya pada proses karena menjadi tersangka oleh KPK. Selanjutnya di Tirto, dicegah ke luar negeri, Mardhani Maming merasa dikriminalisasi. Nah, ini sama seperti yang berita sebelumnya tadi. Selanjutnya di Kompas, Bendahara Umum PBNU Mardhani Maming dikabarkan jadi tersangka. Gus Yahya buka suara. Ayo kita pelajari bagaimana PBNU dan bagaimana yang katanya dikriminalisasi tadi. Bendahara Umum PBNU Mardhani Maming dikabarkan jadi tersangka. Gus Yahya buka suara. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya buka suara terkait kabar penetapan tersangka Bendahara Umum PBNU Mardhani Maming. Kami sudah mendengar kabar itu dan kami baru akan dalami hari ini, maksudnya hari Selasa ini. Ia menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci untuk perkara kasus yang menjerat Mardhani yang juga politikus PDI Perjuangan itu. PBNU disebut akan mempelajari lebih dulu kasus tersebut. Ia menjanjikan segera memberikan keterangan kepada masyarakat dalam waktu
waktu dekat. Kami akan konferensi pers sebagaimana menurut norma-norma yang ada, baik secara hukum maupun dalam konteks internal PBNU. Dalam organisasi ya kita harus jelas dulu apa urusannya, karena ini baru berita di media dan kita belum mengetahui secara lengkap. Ini kan betul, memang perlu diklarifikasi. Yahya mengklaim sejauh ini belum ada komunikasi dengan mantan Bupati Tanah Bumbu ini terkait dengan tersangka ini. Sebelumnya diberitakan Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap Mardhani H. Maming. Menurut Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh, Bendahara Umum PBNU yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu itu berstatus tersangka sehingga saat dicegah. Pecinta masa depan negeri, ayo kita baca yang dikatakan ada proses kriminalisasi, karena hal ini menjadikan seseorang pasti, waduh, ini menjadi petaka besar. Seperti di Tirto, dicegah ke luar negeri, Mardhani Maming merasa dikriminalisasi. KPK meminta Direktorat. Mardhani Maming mengatakan pencegahan kepada dirinya merupakan bentuk kriminalisasi. Bendahara PBNU itu lalu menuding adanya mafia hukum di dalam negeri yang sedang menyeretnya ke dalam proses hukum perkara korupsi di KPK. Jadi ini ada mafia hukum, kata Maming. Maming menekankan negara harus diselamatkan dan tidak boleh kalah dari mafia hukum. Bahkan ia mengajak anggota HIPMI dan anak muda lainnya untuk melawan, karena dia juga aktivis HIPMI, himpunan pengusaha muda. Menurut Maming, kondisi ini juga dapat mengganggu investasi di dalam negeri sebab para pengusaha, kata Maming, tidak memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Kemudian, namun demikian hingga saat ini KPK belum dapat menyampaikan perkara yang membuat Mardhani Maming dicegah bepergian ke luar negeri. KPK hanya memastikan terus mengebut pengusutan kasus yang menyeret mantan atau Mardhani Maming tersebut. Pecinta masa depan negeri, itulah Mardhani H. Maming yang disampaikan oleh beberapa media bahwa beliau tersangka karena kasus surat izin pertambangan. Ya, pecinta masa depan negeri, kalau kita melihat dari proses itu ya pada kesempatan ini ketika beliau sebagai PBNU, ya dia tidak ada hubungannya pada kasus ini apakah menjadi tersangka betulan atau ini adalah dikriminalisasi, maka sebetulnya tidak ada hubungannya dengan PBNU. Jadi ada sebuah proses kerja ketika beliau, maksudnya Mardhani, itu adalah menjadi bupati atau mungkin di sela-sela itu karena belum ada klarifikasi oleh KPK. Intinya adalah di Tanah Bumbu terkait dengan surat izin usaha pertambangan. Percinta masa depan negeri, memang rumit dalam sebuah kasus yang mungkin ini adalah mempunyai peran sangat ganda. Ini adalah kasus yang murni korupsi, murni pidana, atau memang ada dikriminalisasi. Karena dalam bahasanya Ditjen Imigrasi, ya dia dapat perintah tidak boleh memberikan atau sudah melarang Mardhani H. Maming untuk bepergian ke luar negeri sampai pada Desember besok, mulai 20 Juni kemarin. Dan kalau berbicara KPK memang belum klarifikasi betul. Itu dua sumber yang intinya, meskipun begitu Alexander Marwata, pimpinan KPK, wakil ketua KPK juga mengatakan kami sudah menjadikan tersangka tetapi
dalam proses selanjutnya nanti akan dikelirkan. Berbeda dengan Ketua Umum PBNU. Ketua Umum PBNU pasti sebagai pimpinan PBNU akan mempelajarinya. Apakah memang ini adalah tersangka betulan atau memang ini dikriminalisasi atau kriminalisasi mafia peradilan, mafia hukum kepada Mardhani Hamaming. Ya, banyak mungkin ada hubungannya dengan dia sebagai PBNU, mungkin ada hubungannya dengan dia PD Perjuangan ataupun yang lain. Kita menunggu saja informasi tersebut. Pecinta masa depan negeri. Sehingga kalau melihat apa yang terjadi, maka mungkin kita bisa melihat berbagai informasi dahulu ya, atau referensi dahulu. Seseorang kalau sudah menjadi tersangka KPK, relatif sulit untuk menjadikan dia kembali kepada normal. Maksudnya untuk menjadi tidak tersangka atau tidak hukum itu agak sulit. Mungkin pada saat ini suasananya berbeda KPK, tetapi tetap masih sulit untuk menjadikan dia menjadi tidak tersangka. Begitu juga sampai terkait dengan pencekalan ke luar negeri tadi. Jadi biasanya kalau KPK, siapapun pimpinan KPK-nya sudah memutuskan seseorang itu adalah tersangka, maka akan kesulitan untuk mengembalikan kepada yang tidak tersangka. Sehingga apa yang disampaikan Mardhani Hamaming bahwa ini adalah kriminalisasi, ya mungkin menurut versi KPK ya tidak benar. Tetapi apa yang disampaikan Mardhani Hamaming itu adalah sebuah upaya bahwa dirinya itu tidak atau dia bukan pelaku dari sebuah kejahatan. Namun, apakah ini sebatas apa yang disampaikan di dalam lisannya atau sebenarnya ya semua menunggu proses. Pecinta masa depan negeri, dari kasus ini maka akan menimbulkan atau memunculkan yang dirugikan. Pertama pasti PBNU merasa dirugikan oleh informasi berita ini sampai Gus Salam itu menyampaikan PBNU harus minta maaf ke warga NU. Kalau kita melihat Gus Salam ini, maka ya menjadi ngeri juga. Gus Salam itu kalau kita melihat Wakil Ketua PBNU Jatim Abdus Salam Shohib yang kemudian memberikan penilaian PBNU harus meminta maaf terhadap warga NU karena hal ini. Padahal sebetulnya ya agak berbeda, tetapi yaitu silahkan di internal PBNU apakah hal itu direspon oleh PBNU atau tidak. Yang pasti ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada proses sebelumnya ketika Mardhani Hamaming masih sebagai ya bupati di Tanah Bumbu itu. Pecinta masa depan negeri, PDI Perjuangan tentunya juga merasa dirugikan dari proses pemberitaan tersebut karena dia adalah Ketua DPD Kalimantan Selatan. Mungkin kalau salah mohon dikoreksi terkait dengan di strukturnya, karena kalau ini menjadi tidak benar maka pasti PDI Perjuangan akan merasa dirugikan oleh pemberitaan ini. Namun juga selama ini ketika Ditjen Imigrasi melarang, relatif, meskipun ada beberapa contoh sih yang selanjutnya diklarifikasi. Begitu juga ketika KPK, sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, ketika menetapkan seorang menjadi tersangka, itu biasanya ya benar, meskipun mungkin pada suasana saat ini perlu diklarifikasi. Sehingga untuk menghindarkan hal itu semuanya, perlu ada solusi. Pertama, PBNU perlu menetapkan terkait dengan informasi ini, jadi perlu mencari informasi yang sebenarnya. Kalau misalkan di dalam aturan PBNU seseorang kalau itu terkena korupsi, meskipun belum diputuskan oleh pengadilan, tetapi mengarah ke sana, maka tidak salah PBNU tegas terhadap siapapun orang di dalamnya. Hal itu juga tidak menjadikan PBNU menjadi misalkan malu, enggak. Itu akan menjadikan kebaikan dan menampilkan bahwa orang-orang yang tidak baik jangan sampai masuk PBNU. Kemudian yang kedua, terhadap teman-teman PDI Perjuangan juga perlu mensupport hal ini.
Jadi ketika sebagai ketua DPD Mardhani Hamaming perlu ada support. Sekali lagi tidak harus menyalahkan Mardhani Hamaming, tapi kalau perlu dibantu, diberikan bantuan hukum. Tetapi kalau salah, ya harus mensupport terhadap KPK, kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dengan pencekalan ke luar negeri. Adapun negara, ya perlu menetapkan, perlu memastikan bahwa kaki tangan hukum berjalan semua dengan benar tanpa ada kriminalisasi terhadap siapapun, apalagi terhadap seseorang yang sangat dihormati, Bendahara Umum PBNU, sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, sehingga dengan itu mungkin ke depan teman-teman yang aktif di partai politik lebih baik menjaga tidak masuk ke ranah organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, supaya hal ini tidak tercampurkan, meskipun itu ya haknya masing-masing, dan organisasi partai politik, organisasi ormas keagamaan itu juga itu wilayah mereka masing-masing. Hanya ini supaya tidak terjadi disinterest, miskomunikasi atau disinformasi terkait dengan seseorang tersebut, sehingga segera penegakan hukum terkait dengan Mardhani Hamaming perlu clear supaya tidak merugikan kepada pihak siapapun. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.